Nah, Pak Deddy, kalau kita berbicara mengenai divisi hukum dan pengawasan di pemilu kemarin, kita selalu mendengar yang namanya kode etik. Apakah ini juga salah satu yang dikerjakan oleh Pak Deddy? Nah, kali ini amit-amit nih Pak ya, jika terjadi hal-hal yang mengenai pelanggaran kode etik, sanksi apa yang didapatkan dari penyelenggara ini? Sebelum ke sanksinya, saya coba sampaikan dulu berkaitan dengan badan ad hoc itu memang kan dari mulai PPK ya, mulai PPK sampai paling bawah itu KPPS. Itu kan kalau dulu itu kewenangannya memang ada di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tapi per hari ini sudah ada ketentuan bahwa badan ad hoc itu ketika melakukan pelanggaran, salah satunya pelanggaran kode etik, penanganannya ada di KPU kabupaten kota masing-masing. Oh, langsung di daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Jadi kalau nanti ada PPK, PPS, KPPS ya bermasalah misalkan ya penanganannya langsung di KPU Kabupaten Tangerang. Jalan-jalan ketiga raksa naik kuda. Cakep. Pulangnya membeli kurma. Cakep. Tahapan pilkada sudah di depan mata. Mari sukseskan bersama-sama. 91 Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Seperti biasa Handetolan, sore hari ini Andri menemani perjalanan pulang dan juga aktivitas kamu di program Horizon Tangerang. Ada yang spesial sore hari ini Handetolan sudah bersama kami, komisioner atau anggota KPU Kabupaten Tangerang bersama Bapak Deddy Irawan. Beliau ini sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Deddy. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar hari ini dan aktivitas apa saja yang sudah dilakukan Pak? Alhamdulillah kabar sehat dan hari ini KPU sudah melakukan beberapa kegiatan ya karena sudah mulai running di kegiatan pilkada. Ya. Pagi tadi kami baru menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada masing-masing pasangan calon yang diwakili oleh LO atau penghubung mereka atau tim mereka. Dan hari ini juga tadi baru saja kami juga melaksanakan kegiatan BIMTEK berkaitan dengan keuangan dan laporan pertanggungjawaban di teman-teman PPK atau Badan Ad Hoc di Kabupaten Tangerang. Baik. Dan begitu banyak agenda dan kegiatan yang dilakukan ya. Alhamdulillah luar biasa. Karena tahapan pilkada ini memang tidak terlalu panjang ya. Itu makanya semakin sempit waktunya, semakin padat biasanya kegiatannya. Tahapan-tahapan terus bergulir dan yang terakhir ini tes medikal sudah diserahkan selesai. Ya? Kemarin kegiatan pemeriksaan kesehatan Bapak Slon itu kita melaksanakan kegiatan kesehatannya di Rumah Sakit Sitanala di Kota Tangerang. Bagaimana hasilnya Pak? Kalau dari hasil pemeriksaan yang tadi disampaikan oleh pihak rumah sakit lalu kemudian kita sampaikan ulang ke teman-teman LO atau penghubung, tiga-tiganya Bapak Slon dianggap mampu untuk dalam melaksanakan ketika memang mereka menjadi bupati atau wakil bupati Tangerang. Oke, karena kan memang tahapannya juga luar biasa ya Pak Deddy. Dan juga ini tidak sembarangan Handetolan melalui pengecekan bersama dokter-dokter spesialis. Rapat pleno bersama rekan-rekan dokter ya, untuk memutuskan bahwa ini mampu ataupun tidak mampu. Dan alhamdulillah hasilnya semuanya layak dan mampu ya. Semuanya layak dan mampu. Baik. Pak Deddy, ini sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Iya betul. Ya, berarti ini lebih ke internal dong untuk teman-teman Badan Ad Hoc. Lebih ke internal, secara kelembagaan Divisi Hukum dan Pengawasan ini mengawasi di internal KPU-nya, sekaligus juga mengawasi teman-teman Badan Ad Hoc di bawahnya. Badan Ad Hoc itu ya ada PPK, ada PPS, ada KPPS, sampai di Linmas. Oh, perlindungan masyarakat itu ya. Kalau kita ya
di hari H kan ada linmasnya sampai ke sana gitu. Sampai ke sana. Tapi memang di luar panitia juga sekretariatnya masuk ke badan ad hoc juga gitu. Selain PPK-nya di sekretariatnya juga masuk dalam lingkaran badan ad hoc itu sendiri. Baik, berarti ini keseluruhan dari anggota sekretariat begitu ya, sampai bahkan hari H pemilihan dari KPPS sampai dengan linmasnya itu sendiri di bawah dari pengawasan dan divisi hukum dari Pak Dedi Irawan. Nah, Pak Dedi, kalau kita berbicara mengenai divisi hukum dan pengawasan di pemilu kemarin, kita selalu mendengar yang namanya kode etik. Apakah ini juga salah satu yang dikerjakan oleh Pak Dedi? Betul. Salah satu tugas dan fungsi di divisi hukum, salah satunya bentuk dalam proses pengawasan internal. Dan salah satu yang kita awasi berkaitan dengan kode etik penyelenggara pilkada atau pemilihan atau badan ad hoc di tingkatan yang paling bawah. Kenapa harus kita awasi? Karena ketika kita sudah menyatakan diri ingin menjadi penyelenggara pemilu, separuh jiwa raga kita itu sudah diambil sebenarnya. Kenapa? Karena kita juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada atau pemilu. Gitu. Ada undang-undang yang sudah ditetapkan di sana ya. Nah, kalau prinsip utamanya sendiri Pak Dedi mengenai kode etik. Ya, kita terkait dengan penyelenggara pemilu ada 11 prinsip ya. 11 prinsip penyelenggara pemilu atau pemilihan. Semuanya sama, baik untuk KPU secara kelembagaan atau di badan ad hoc. Mandiri, jujur, terus akuntabel, efektif, efisien. Hal-hal itu harus kita jaga bersama supaya nanti ya betul-betul kode etik itu kita jaga. Kenapa? Karena berkaitan kalau sudah melanggar kode etik ya ada sanksi di dalamnya gitu, kira-kira. Sudah ada aturannya ya? Sudah ada aturannya. Salah satunya termaktub dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 dan diperkuat juga di PKPU 8 tahun 2024 terkait dengan pembentukan dan tata kerja badan ad hoc. Ditambah dengan keputusan KPU nomor 337 tahun 2020. Jadi ada satu kesatuan yang memang kode etik penyelenggara pemilu itu atau pemilihan betul-betul dijaga dan dilandasi hukum supaya kita melakukan kegiatan apapun ya harus hati-hati. Ya sederhananya saja. Misalkan dulu di pemilu kita dijaga nggak boleh melakukan hal-hal yang condong ke salah satu pihak. Bahkan kalau mau foto sama caleg misalkan nggak boleh ngasih kode-kode atau memperlihatkan dukungan gitu kita nggak boleh itu. Makanya dijaga betul terkait kode etik itu. Dan ini nampaknya nggak mudah juga ya? Nggak mudah juga. Ya misal kita lagi kondangan terus ada calon kan nggak mungkin kita langsung menghindar. Betul. Saya sampaikan ke teman-teman penyelenggara di paling bawah, paling tidak teman-teman diam saja. Kalau diajak foto nggak usah pakai kode-kode apapun. Karena jejak digital itu tidak akan hilang, saya bilang. Akan selalu terekam. Akan selalu ada dan akan selalu terekam gitu. Baik. Saya wanti-wanti di situ aja gitu tuh. Baik. Dan ini juga menjadi tantangan besar ya Pak. Karena pilkada ini juga lingkupnya kan sempit ya. Kabupaten Tangerang aja gitu kan. Kabupaten Tangerang dan Pilkada Banten. Provinsi Banten. Iya. Tapi memang yang paling intens ini kan yang ada di ranah kita nih, yang ada di Kabupaten Tangerang. Bagaimana Pak Dedi Irawan untuk menyampaikan bahwa kita sebagai penyelenggara itu harus tetap netral dan fokus untuk penyelenggaraan pilkada ini. Jangan sampai condong ke salah satu bakal pasangan calon ini. Ya. Di awal di kami di KPU Kabupaten Tangerang pasti sebelum teman-teman kita angkat sebagai penyelenggara badan ad hoc ya. Jadi PPK, jadi PPS, kita pasti tanya terkait dengan komitmennya gitu. Terkait dengan komitmennya di PPK itu, di PPS itu tidak mudah. Makanya ketika sudah masuk ya teman-teman harus berkomitmen. Saya bilang pekerjaan di kita di penyelenggara kadang tidak mengenal waktu. Betul. Kadang kita mainnya setelah maghrib baru berkegiatan gitu. Hal-hal itu sudah kami sampaikan. Kadang pulang larut malam dan lain segala.
dan segala macam lah gitu ya. Makanya teman-teman harus betul-betul menjaga bahwa ketika teman-teman sudah mendaftar, nanti besok misalkan diterima, harus berkomitmen. Nah setelah itu teman-teman juga harus menjaga supaya nanti kegiatan teman-teman, pekerjaan teman-teman itu betul-betul sesuai rule of game-nya, sesuai dengan undang-undang yang memang kita harus ikuti. Ada undang-undang pemilunya, ada undang-undang pilkadanya, undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah betul-betul harus kita pahami dan kita implementasikan. Sampai di awal-awal mereka setelah dilantik, kami itu melakukan kegiatan bimbingan teknis kode etik khusus. Kode etik khusus. Kode etik khusus. Kenapa? Kita ingin betul-betul menyampaikan bahwa teman-teman itu betul-betul harus menghindari sesuatu yang dilarang atau dibolehkan. Patut dan tidak patut, layak atau tidak layak dilakukan oleh penyelenggara pilkada atau pemilihan. Ya, hal-hal itu harus betul-betul tertanam, terjaga. Makanya di awal-awal kami melakukan kegiatan BIMTEK supaya membentengi teman-teman penyelenggara supaya tidak larut, supaya betul-betul ya tidak lewat batas lah dalam melakukan, jangan offset begitu ya Pak Dede ya. Jangan melakukan gerakan tambahan kira-kira begitu. Jangan melakukan gerakan tambahan di luar dari yang sudah ditentukan. Makanya pada saat dilantik BIMTEK ini langsung temanya kode etik. Kode etik. Karena ini yang paling yang krusial. Mungkin sekarang teman-teman masih biasa aja. Karena belum ya Pak Dede ya. Nah, yang paling krusial nih Pak Dede yang mungkin bisa diwanti-wanti oleh teman-teman badan ad hoc dan lainnya. Dalam pilkada ini, apa yang harus diwaspadai untuk rekan-rekan penyelenggara ini? Ya, teman-teman di badan ad hoc kan kita melihat bahwa selain mereka menjadi penyelenggara pilkada, mereka juga ada aktivitas yang lain di luar kegiatan mereka sebagai penyelenggara pilkada atau penyelenggara pemilihan. Nah, teman-teman mungkin punya atasan masing-masing, punya pimpinan masing-masing di tempat kerjanya gitu. Tapi teman-teman juga harus mengingat bahwa hari ini teman-teman melekat penyelenggaranya. Mau kemanapun, mau dimanapun, teman-teman harus melihat hal-hal yang boleh dan tidak boleh, yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pemilihan. Makanya kita terus mewanti-wanti kepada teman-teman penyelenggara bahwa ya teman-teman separuhnya direnggut kebebasannya. Betul. Ya karena teman-teman sudah berkomitmen di awal, sudah diambil sumpah jabatannya sampai integritasnya sampai kan di akhir sumpah jabatan teman-teman itu harus bisa lebih mementingkan kepentingan KPU dibandingkan kepentingan pribadi kan kira-kira begitu. Jadi di awal juga sudah kita minta komitmennya. Apalagi yang mengenai hal-hal yang condong ke salah satu calon yang seperti itu yang paling harus dihindari. Harus dihindari. Karena dulu kalau sekarang ya masih sedikit landai ya. Karena baru tahap pencalonan. Baru tahap pencalonan kemarin di tanggal 27 sampai 29 itu pendaftaran sudah selesai. Lalu kemudian kemarin baru selesai juga di tanggal 30 Agustus pemeriksaan kesehatan. Per hari ini kita umumkan hasil pemeriksaan kesehatannya semuanya mampu oleh tim dokternya. Nah, hari ini juga sebenarnya sudah mulai verifikasi administrasi Vermin. Vermin verifikasi administrasi terkait dengan persyaratan pencalonan. Bahkan nanti kami juga diberikan waktu untuk melakukan verfak. Langsung faktual. Faktualnya itu apa? Berkaitan dengan mungkin persyaratan ijazah terutama. Oh, secara langsung. Langsung ke sekolahnya. Oh, ke sekolahnya bahkan. Bukan ngecek secara bentuk fisiknya aja berarti Pak Dede. Fisiknya itu kan mungkin bagian dari verifikasi administrasi. Oke. Tapi secara faktual kita juga harus ngecek ke lapangan karena kita juga kemarin sering berkoordinasi dengan instansi terkait. Ada sekolah yang kadang mohon maaf sudah tutup. Kan kita harus cross check kemana? Ke dinas pendidikan misalkan. Hal-hal itu
kita harus verifikasi faktual ke lapangan gitu tuh. Apakah betul orang ini pernah bersekolah di tempat tersebut? Baik, ini luar biasa Handetolan. Pembahasan yang memang patut untuk kita pahami karena penyelenggaraan pemilihan ini tidak lepas dari yang namanya pengawasan dan juga kode etik tadi. Begitu ya Pak Dedi. Baik, sesaat lagi Handetolan kita akan kembali berbincang-bincang bersama KPU Kabupaten Tangerang. Pada sore hari ini bersama Bapak Dedi Irawan, beliau ini sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Tetap bersama kami di Tangerang Radio. Handetolan masih mengudara menemani Anda bersama dengan KPU Kabupaten Tangerang bareng Bapak Dedi Irawan sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Pak Dedi, tadi kita sudah banyak membahas apa sih Divisi Hukum dan Pengawasan itu, lalu apa-apa saja yang harus diperhatikan. Nah, kali ini amit-amit nih Pak ya, jika terjadi hal-hal yang mengenai pelanggaran kode etik. Sanksi apa yang didapatkan dari penyelenggara ini? Oke. Sebelum ke sanksinya, saya coba sampaikan dulu berkaitan dengan badan ad hoc itu memang kan dari mulai PPK ya, mulai PPK sampai paling bawah itu KPPS. Itu kan kalau dulu itu kewenangannya memang ada di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tapi per hari ini sudah ada ketentuan bahwa badan ad hoc itu ketika melakukan pelanggaran, salah satunya pelanggaran kode etik, penanganannya ada di KPU kabupaten kota masing-masing. Oh, langsung di daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Jadi kalau nanti ada PPK, PPS, KPPS ya bermasalah misalkan ya penanganannya langsung di KPU Kabupaten Tangerang. Apa sih sanksinya gitu ya? Ada beberapa hal yang memang di PKPU 8 2020 sekaligus di keputusan 337 tahun 2020 disebutkan ada 2 kategori sanksi yang ada. Pertama itu sanksi teguran dan kedua itu pemberhentian. Baik. Dan memang ini amit-amit ya. Kalau teman-teman sebagai penyelenggara di PPK, PPS, baik di KPPS diberhentikan oleh KPU, di kemudian hari itu tidak bisa mendaftar lagi sebagai penyelenggara. Konsekuensinya di situ. Seumur apapun hidup itu ya. Apapun itu kalau memang diberhentikan oleh KPU Kabupaten Tangerang. Makanya teman-teman jaga betul gitu tuh. Ketika memang sudah menjadi penyelenggara, walaupun memang ini hal-hal yang sepele kadang dianggapnya ya, tapi teman-teman tetap terpotret. Kalau kata senior saya itu, penyelenggara itu ibarat ikan di dalam kolam, ikan di dalam akuarium. Semua orang itu bisa melihat gitu. Semua orang gerak-gerik kita tuh terlihat. Kita itu terlihat. Apalagi sekarang ada kegiatan pilkada misalkan, teman-teman harus menjaga betul. Makin jadi spotlight ya. Karena memang pilkada ini kan hajatnya daerah masing-masing. Gitu tuh. Terlihat betul lah gitu. Makanya dijaga betul lah supaya nanti tidak menyesal gitu. Kalau memang sudah ada pemberhentian, ya teman-teman mau melakukan pendaftaran lagi di kemudian hari, itu sudah namanya tuh sudah ada di kami, terekam gitu tuh. Pasti oh ini mah nggak boleh. Sudah dapat sanksi kemarin. Seumur hidup kalau di KPU. Wow, mungkin sekarang tuh ngomongnya nggak apa-apa, bla 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 gitu kan. Tapi ada yang bilang gini, kalau jadi penyelenggara itu walaupun capek tapi nagih. Ya sekarang mungkin terasa banget capeknya tadi, tapi pada saat nanti ada pemilu ataupun pilkada yang mendatang 5 tahun ke depan, ini pasti ikut daftar lagi gitu ya. Kalau misalnya ada problem kan nggak bisa daftar lagi. Apalagi diberhentikan langsung oleh KPU kabupaten kota masing-masing. Banyak memang teman-teman penyelenggara itu yang mereka bilang itu penyelenggara itu seperti candu. Kenapa? Merindukan sekali pertemuan-pertemuan dengan teman-teman kecamatan. Se-Kabupaten Tangerang bisa bersilaturahmi, bisa melakukan aktivitas bareng-bareng. Dan jarang kan susah buat ngumpul-ngumpul gitu. Ya jangankan ngumpul se-kabupaten, kadang satu kecamatan aja. Satu kecamatan aja susahnya minta ampun ya. Tapi di momen KPU semuanya bisa ketemu gitu. Baik. Ngangeninnya di situ. Momen-momen itu ya yang bikin rindu ya. Ada yang
A, B, C gitu. Oh Iya. jadi ingat nih dulu kayak gini gitu Hande Tolan. Makanya jangan sampai untuk teman-teman yang penyelenggara nih khususnya badan ad hoc harus benar-benar dijaga integritasnya. Dijaga integritas. Baik. Ini Pak Dedi kalau misalnya tadi mengenai pelanggaran dan sanksi ini berlaku untuk semua ya? Iya. Bukan hanya kepada penyelenggara tapi ke semua unsur yang ada di Pilkada 2024. Kalau kami lingkupnya secara hierarki pasti sanksinya terhadap teman-teman penyelenggara saja. Iya. Kode etik di unsur yang lain ya punya aturan main tersendiri. Oke. Kami ranahnya di teman-teman penyelenggara saja pada prinsipnya. Memang kan di penyelenggara ini unik ya. Salah satu persyaratan saja misalkan ya tidak boleh sesama penyelenggara itu ada dalam satu ikatan perkawinan. Oh, itu ada peraturan Ada, seperti itu? nggak boleh. Misalkan abang ya punya tadinya masih pacaran gitu. Misalkan adalah teman-teman PPK tadinya masih pacaran, pacarnya penyelenggara juga, itu masih boleh. Itu boleh. Karena kan tidak ada ikatan Iya. perkawinan. Tapi ketika mereka menyatukan diri dalam ikatan Iya. perkawinan, Dan sah mereka harus memilih salah satunya. harus ada yang keluar. Harus ada yang keluar gitu. Oke, itu kenapa kok bisa ada peraturan nggak Ya, boleh satu hubungan gitu? Supaya lebih fokus, Oh, supaya oh tidak iya. terorganisir hal-hal yang lain lah, kira-kira begitu. Karena kan pada prosesnya ini luar biasa ya. Luar biasa. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. itu. Mendingan memang salah satu mengalah dan ya udah tunggu pemilu atau pilkada selesai dulu deh gitu ya. nikah. Baru nikah. Coba ngomong ke calon mertuanya. Betul. Baik. Dan itu yang harus diketahui juga ya. Dan satunya. meskipun sekarang udah perekrutan PPS dan PPK sudah berjalan beberapa bulan sebelumnya, tinggal nanti KPPS ya begitu Pak. KPPS yang belum. KPPS baik. Berikutnya kalau dari Bawaslu nih Pak Dedi, ini kan agak rancu pengawasan dan pengawasan juga. Ini seperti apa yang paling mencolok perbedaannya? Ya kalau intinya gini ya, kalau KPU salah satu proses pengawasannya kan di dapur KPU sendiri, di internal KPU-nya. Iya. Teman-teman Bawaslu juga memang dalam proses pengawasannya ya di ranah teman-teman Bawaslu-nya. Hanya memang kalau dilihat kan salah satu yang menjadi kegiatan Bawaslu berkaitan dengan penertiban juga gitu tuh. Kalau kami sih prinsipnya hanya menyampaikan aturan-aturannya saja. baik. Sekaligus secara berkegiatan pengawasan internalnya ya ruang lingkupnya hanya di teman-teman KPU sampai ke bawahnya gitu ya. Baik, tapi tetap berkoordinasi bersama Kalau gitu ya. berkoordinasi kita tetap gitu, kita tetap supaya nanti karena memang salah satunya dalam kode etik penanganan pelanggaran kode etik itu pertama ada pengawasan secara internal, Ya. kedua itu ada pelaporan. Gitu. Laporan? Pelaporan itu bisa jadi dari teman-teman Bawaslu. Bawaslu atau masyarakat gitu ya. Nah ini untuk masyarakat nih ya Pak Dedi, jika mungkin disinyalir masyarakat menemukan adanya pelanggaran kode etik dari teman-teman penyelenggara, bagaimana melaporkannya dan seperti apa prosesnya? Iya, sederhananya teman-teman ketika ingin melakukan pengaduan misalnya bisa datang ke KPU. Tapi ya teman-teman harus bisa melampirkan barang bukti dan lain sebagainya supaya nanti itu tercatat dalam model pengaduan kita. Oke. Gitu tuh P2 namanya supaya nanti kita bisa tindak lanjuti, kita bisa komunikasikan, kita bisa lakukan verifikasi dan klarifikasi kepada teman-teman penyelenggara yang bersangkutan gitu tuh. Intinya ya kalau ada kiranya bukti atau apa kan bisa disampaikan ke kami. Baik, tentunya KPU bukti terbuka lah, gitu. bukti dengan otentik. Betul. Bukti yang otentik begitu ya, Hande Tolan. Karena memang KPU sendiri kan punya tagline melayani apapun itu melayani. seputar dengan pemilihan Pemilihan akan dilayani dengan baik, Hande Tolan. Jadi masyarakat juga punya peran aktif ya untuk mengawasi. Karena harusnya memang seperti itu ya Pak Dedi. Baik. Dan berikutnya nih Pak Dedi, kalau pada saat seiring berjalannya waktu sebelum pencoblosan, ada teman-teman anggota badan ad hoc yang mungkin ada kesibukan yang sulit untuk ditinggalkan. Iya. Nah ini pilihannya kan dia bisa mengundurkan diri. Ini ada? Bisa? Bisa. Oh. Jadi teman-teman itu di penyelenggara badan ad hoc itu diberhentikan itu memang
ada beberapa hal. Misalkan ya mereka berhenti itu pertama mungkin karena berhalangan tetap. Iya. Gitu. Berhalangan tetap itu kan banyak ya. Salah satunya mungkin ada teman penyelenggara yang sakitnya agak susah dia melakukan aktivitas penyelenggara pemilunya, atau dia dipindahkan lokasi kerjanya, atau dia seperti itu secara aktivitas susah. Dia juga misalkan terkena kasus hukum, bisa juga gitu tuh, karena ya dia sudah melanggar persyaratan administrasi kan, gitu tuh. Dia berhalangan tetap gitu tuh, bisa juga itu hal-hal itu bisa saja. Atau memang dia dipindahkan tugas misalkan keluar daerah kan nggak mungkin namanya doang ada tapi orangnya nggak ada. Nah itu juga bagian dari pelanggaran itu. Bisa. Kalau gitu. teman-teman PPS-nya nggak melaporkan ya. Kan menghambat pekerjaan gitu tuh. Baik. Gitu tuh. Orangnya emang nggak ada gitu. Ininya jalan terus kan nggak boleh. Gitu juga gitu. Baik. Berarti bisa untuk melakukan pengunduran diri. Bisa. Dan nanti ada backupnya atau seperti apa? Biasanya kalau di kami itu ada waiting list namanya. Oh jadi ini ya tahap apa, ada beberapa orang yang sudah daftar nanti. Biasanya kalau di KPU itu ada di PPK ya, di PPK itu ada 5 waiting list yang menunggu. Jadi teman-teman itu memang harus betul-betul semangat kerjanya, dijaga kode etiknya. Betul. Di luaran sana masih itu ada yang nunggu. Banyak yang menunggu teman-teman kapan ini. Kalau kata teman-teman penyelenggara sih bilang udah sih masih ada yang nomor 4 gitu ya Pak ya. Bahasanya gitu ya. Ada yang masih nomor 6 kalau di PPK. Oh PPK nomor 6 karena 5 orang ya. Kalau di PPS ada nomor 4. Ada yang nomor 4. Nah itu tuh warning itu. Jadi teman-teman jaga betul. Semangatnya harus dikuatkan lagi gitu tuh. Tapi kalau memang ada beberapa hal yang tidak bisa untuk dilanjutkan dengan alasan-alasan yang kuat, ini memang lebih baik melakukan pengunduran diri daripada menghambat rekan-rekan kerja yang lain gitu ya. Tapi prinsipnya kami sih ya, ketika memang ada hal-hal yang kurang dilakukan oleh teman-teman PPS, kita panggil dulu ya, kita lakukan kegiatan klarifikasi, lalu kemudian ya kita berikan pembinaan supaya nanti di kemudian hari pun ya bisa lebih semangat lagi kerjanya. Karena teman-teman ketika tidak solid di bawah ini mengganggu secara secara keseluruhan. Kadang satu orang yang nggak semangat ngebuat yang lainnya itu nggak semangat juga kan, kira-kira lah dia aja nggak semangat, honor misalkan jalan terus kan rugi dong gitu. Udahlah gitu tuh. Makanya kami sih berharap teman-teman bisa menjaga kondusivitas di internal mereka masing-masing. Internal masing-masing. Karena kalau dari tataran yang paling bawah sudah kondusif, sudah solid, saya meyakini tingkatan atasnya juga pasti mengikuti solidnya teman-teman di paling bawah. Gitu. Baik. Jadi seperti itu, karena kan memang kita ambil contoh di PPK sendiri juga kan ada Pokja bagian SDM-nya begitu ya. Betul. Baik. Jadi sebelum ke KPU bisa diamankan dulu nih. Bisa diamankan. Seperti apa melakukan klarifikasi, pembinaan dulu. Betul. Baik, seperti itu. Jadi intinya Handetolan tidak mudah jadi penyelenggara. Itu dia. Tadi waktu juga nggak ada ya. Jam kerjanya nggak ada nih. Setiap saat ya. Hari kalender kita nggak kenal waktu. Besok juga Sabtu Minggu kalau ada kegiatan masuk gitu. Harus hadir gitu ya. Gitu. Baik Pak Deddy, kalau misalnya ada pelanggaran kode etik, berapa lama sih proses penanganannya? Kalau secara juknis ya tidak terlihat berapa lamanya selesai, tapi kalau melihat dari tahapannya sampai ada pemeriksaan ke-5 di sana sekaligus terakhirnya itu memang harus diplenokan. Jadi kurang lebih durasinya 12 sampai 14 harian itu memang kalau bisa sih segera diselesaikan gitu. Baik. Ketika ada laporan, ada pengawasan internal perlu segera diselesaikan, itu harus segera diselesaikan. Kenapa? Ya supaya tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu tuh. Karena ya kami sih yakin ketika ini menjadi masalah, saya sih berharap ya teman-teman di badan ad hoc-nya selesaikan dulu. Misalkan ada di bawah di PPS, selesaikan di kecamatannya gitu, supaya tidak masuk ke KPU Kabupaten Tangerang. Baik. Berarti seberapa besar kasus atau pelanggaran yang
lakukan seperti itu mungkin ya. Iya, betul. Waktunya seperti apa. Nah kalau untuk kampanye nih masih ada Pak Dedi kaitannya untuk pengawasan dan juga hukumnya? Kalau per hari ini regulasinya belum muncul ya. Belum ya? Belum Oke. muncul PKPU tentang pilkada, tapi kalau PKPU kampanye sudah jelas sebenarnya hal-hal yang sekiranya boleh atau tidak boleh sepertinya tidak akan jauh beda ya. Seperti halnya kita tidak boleh memasang APK di tempat ibadah, kita tidak boleh memasang alat peraga kampanye di tempat pendidikan gitu tuh, tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah misalkan. Biasanya sih tidak akan jauh beda ya dengan penyelenggaraan kampanye aturannya di Pileg. Ya seperti kemarin itu ya. Baik. Nanti kita bakal bahas ini sesaat lagi ya. Boleh. Bersama Bapak Dedi Irawan sebagai anggota KPU Kabupaten Tangerang, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Ini kita sudah banyak membahas mengenai hukum dan pengawasan kode etik teman-teman badan ad hoc dan lain sebagainya. Nah ini kita masuk ke pasangan calonnya nih Pak Dedi. Ini ada keterkaitannya nggak sih sama divisi Bapak? Ya kalau kaitannya dengan divisi hukum pasti ada ya. Karena bagaimanapun setiap bakal pasangan calon ya bukan di divisi hukum saja tapi secara keseluruhan di KPU pasti ada yang namanya hal-hal yang harus dia penuhi. Salah satunya berkaitan dengan persyaratannya ya gitu. Makanya kami perlu sampaikan bahwa kami dari KPU Kabupaten Tangerang itu dari kemarin sampai pertanggal 4 ini sudah melakukan verifikasi administrasi. Ini berkaitan dengan berkas calonnya. Lalu kemudian kami juga diberikan waktu untuk melakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu dilaksanakan dalam rangka ya betul-betul melihat secara de facto dan de jure berkasnya ini betul nggak gitu tuh. Orangnya bersekolah nggak misalkan dalam waktu tertentu kita melakukan verifikasi faktual di tempat di mana dia bersekolah, pendidikan, verfak ijazahnya misalkan. Baik, berarti ini sekarang lagi permin dulu nih. Permin dulu. Nanti kedepannya baru faktual. Baik. Dan ada pesan-pesan kan nih untuk rekan-rekan penyelenggara maupun masyarakat mengenai Pilkada 2024 ini, Pak Dedi? Pertama tentunya kami berterima kasih kepada seluruh unsur ya dalam perhelatan Pileg kemarin sudah sama-sama menjaga kondusivitasnya. Dan hari ini KPU pun berharap kondusivitas itu dijaga oleh kita semua, bukan hanya penyelenggara. Karena sukses tidaknya Pilkada itu bukan hanya ada di penyelenggara, tapi seluruh unsur, baik penyelenggaranya, baik paslonnya, baik pemilihnya, baik penegakan hukumnya gitu, bareng-bareng membantu kita dalam proses menjaga kondusivitas Pilkada di Kabupaten Tangerang. Karena memang Pilkada ini menjadi sejarah baru, Pilkada serentak di seluruh Indonesia dilakukan secara bersama-sama. Ada 508 kabupaten kota dan 37 provinsi menyelenggarakan Pilkada bersama ini. Makanya kita betul-betul jaga kondusivitas Pilkada ini untuk untuk bareng-bareng ya supaya kita merasakan bahwa Pilkada ini betul-betul sarana rakyat dalam memilih pemimpinnya. Betul. Harus dilalui dengan riang gembira. Harus dilalui dengan karena ini pesta demokrasi ya, Pak Dedi. Baik. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya untuk berbincang-bincang bersama di Tangerang Radio. Saya tutup dengan pantun. Boleh, silakan. Ini biar dibilang cakep sih, Andri tahu. Jalan-jalan ketiga raksa naik kuda. Cakep. Pulangnya membeli kurma. Cakep. Tahapan Pilkada sudah di depan mata. Mari sukseskan bersama-sama. Yes. Satu lagi. Boleh, ada satu lagi. Wah, ini kayaknya emang udah dipersiapkan dari sebelum ke Tangerang Radio ya. Silakan Pak Dedi, pantunnya.
duduk termenung mikirin aura kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup tercengang pada saat bilang aura kasih gitu ya. Pak Deddy sekali lagi terima kasih. Salam untuk teman-teman anggota KPU yang lainnya. Siap. Semoga semangat terus, sehat selalu, itu yang paling Terima utama. kasih sama-sama. Tangerang Radio sudah mengundang KPU Kabupaten Tangerang. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.